Sukacita nih hari ini. Amin. Dan saya percaya hari ini akan menjadi pagi yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya karena kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan ketika itu terjadi saudara, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan, supaya kami tahu kemana kami harus melangkah, supaya kami tahu apa tujuanmu atas hidup kami. Yuk saudara, kita bangkit berdiri, kita siap puji Tuhan ya. Yuk, tepuk tangan ya. Yuk sama-sama katakan. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga yang mau tahu isi hati Tuhan katakan. Jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan, lebih semangat lagi. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Ini jawab kami Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oke, lebih semangat ya katakan. Oh, giranglah, oh giranglah siapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekarang saya bertanya wanita ya. Siapa? Yang wanita, yang wanita. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Yang pasti merasa pria. Siapa pria, 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 pria? Giranglah, oh giranglah, oke, yang masih bernafas semuanya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada
saya. Oh biarlah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah. Pagi ini kita datang dengan pengakuan yang tulus. Mari kita datang pada Tuhan Dengan pengakuan yang tulus bahwa pertolongan datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi. Ia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Kau masih memberikan waktu yang indah, kesempatan yang sungguh luar biasa untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Baik seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di ruangan ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk ruangan yang kami gunakan ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertata di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan seluruh peralatan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan juga kuduskan dan Tuhan sucikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Untuk tim WL, untuk tim choir, untuk tim musik ya Tuhan, untuk multimedia, untuk soundman ya Bapa, untuk asyir, untuk kolektan ya Tuhan, bahkan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi semuanya ya Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga semua pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih firman-Mu boleh mengurapi ya Tuhan, boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, Tuhan tibakan mereka ke tempat ini dengan selamat. Bahkan kami yang sudah hadir pagi hari ini dengan segala pergumulan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang menjadi sumber jawaban di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh pulang nanti dari tempat ini. Kami boleh membawa berkat-berkat surgawi. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita katakan amin. Amin. Lebih keras lagi katakan amin. Karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan sahabat sejati kita saudara. Dia yang akan terus menjadi sahabat sejati kita saudara. Saya percaya setiap hal yang kita lakukan Tuhan Yesus akan menjaga Tuhan, saudara. Mari saudara kita puji Tuhan. Ku penuh hikmat
setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari renungkan. Sama-sama kita. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam, katakan sama-sama, Kristus. Mari saudara kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, karena Allah kita Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama
disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus sebenarnya, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Haleluya. Oke saudara, satu pujian ini saudara mengajarkan kepada kita kalau hidup yang kita miliki itu semua anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat setiap kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau sungguh besar, ya Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau selalu
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mataku. Katakan sekali saudara, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang bukan hanya menciptakan kami, tetapi menebus kami ketika kami masih seorang yang terhilang. Dan Kau menunjukkan kepada kami keberhargaan kami di mata-Mu. Bersyukur karena Engkau tidak pernah menyerah di dalam mengasihi kami. Kami bersyukur karena di dalam perjalanan kami yang masih Tuhan izinkan untuk kami miliki di dalam dunia ini, Tuhan Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Anugerah-Mu menopang kami dan kami dibungkus oleh anugerah itu sendiri, sehingga kami tahu ketika kami berdiri, ketika kami berjalan, ketika kami bahkan terjatuh, kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan, dan anugerah Tuhan selalu tersedia cukup dan baru setiap hari bagi kami. Biar itu boleh memberikan kepada kami sebuah keyakinan Kau adalah Allah yang mengatakan dirimu Immanuel, dan itulah yang Kau lakukan di dalam perjalanan bersama dengan kami setiap hari. Kau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Pagi ini ketika kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami rindu Engkau menjumpai kami di sini, dan sehingga perjumpaan itu boleh menyegarkan kami dan mengubahkan hidup kami dari dalam keluar. Dengar doa kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan setiap kami. Tuhan, kami siap. Kami menantikan Tuhan bekerja, mengubah kami dari dalam keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Selamat persilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih satu kali lagi kesempatan sebelum saya pindah ke Jakarta, saya punya kesempatan untuk berbicara di dalam komunitas ini, dan saya mensyukuri boleh melihat sudah punya Bapak Pendeta sekarang ya, dan Ibu di sini, sehingga saya melihat perjalanan 8 tahun berada di dalam sebuah trek yang benar, dan juga bagaimana Tuhan terus membangun jemaat lokalnya di tempat ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah cultivate the soil, mengusahakan tanah itu. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana Allah sangat banyak sekali menggunakan gambaran tentang pertanian untuk bisa menceritakan kepada kita apa yang menjadi isi hatinya. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi tema yang saat ini ingin dibahas, itu berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak sangat dekat kepada kehidupan kita, tetapi juga tidak sangat jauh. Karena mungkin tidak, saya nggak tahu apakah di sini ada yang mengerjakan pertanian gitu ya. Tapi umumnya kita yang tinggal di kota itu, hal-hal seperti itu kita ketahui, tetapi mungkin kita tidak mendalami, betul? Saya mencoba untuk bercocok tanam tapi hidroponik, jadi beda gitu ya, beda banget gitu ya dengan yang berbicara tentang soil ini sendiri. Dan kita sama-sama dibawa untuk bisa melihat beberapa bagian Alkitab untuk mengajak kita berbicara tentang apa yang menjadi tujuan sesi kita pada pagi ini, khotbah kita pada pagi ini, yaitu bagaimana kita bisa mengusahakan tanah. Tentu saja kita tidak sedang diarahkan untuk masuk ke dalam pertanian, ya. Sekalipun kita tahu bahwa Indonesia
Saya pergi terakhir kali itu saya pergi ke Toraja di dalam satu rangkaian pelayanan, dan saya dibawa untuk berkeliling melihat pertanian yang ada di sana, petani yang menanam padi dan sebagainya. Dan ada satu hal yang cukup menjadi kegelisahan dari masyarakat yang menjalankan pertanian di sana, karena ada banyak sekali generasi muda yang kelihatan tidak interest terhadap hal itu. Sekalipun sekarang di Jawa Barat tuh ada gerakan petani milenial gitu ya. Tetapi waktu saya pergi ke Toraja itu, mereka mengatakan orang tuanya itu cukup gelisah karena kenapa anak-anaknya pada pergi ke kota. Sesudah menempuh pendidikan yang tinggi, mereka nggak ingin lagi kembali untuk menjadi petani. Karena petani itu orang-orang yang melakukan sebuah kegiatan yang sangat dasar dan sangat menopang kehidupan manusia. Dan ngomong-ngomong, kita sekarang lagi ada di dalam masa harga beras mahal ya. Beli beras juga dijatah gitu kan ya, karena muson, karena segala macam gitu ya. Moga-moga bukan karena acara pencoblosan gitu ya, sampai kita kemudian susah dapat beras gitu ya. Tapi saya bertemu para petani itu mengatakan bahwa kami bingung, anak-anak ini nggak mau meneruskan pekerjaan ini. Dan ini bukan hanya terjadi di Toraja, di beberapa daerah Indonesia juga sama. Dan bahkan ketika saya diberikan kesempatan Tuhan untuk menjalani training di Eropa, waktu saya ke Belanda 2 kali, bertemu dengan orang-orang yang juga mengusahakan pertanian, mereka mengeluhkan hal yang sama, bahwa untuk bisa menjadi seorang petani yang berhasil dan kemudian bisa mendapatkan kelonggaran keuangan yang besar, itu nggak mudah. Mereka punya tanah yang sangat besar, tetapi tetap saja yang mereka kerjakan itu, mendatangkan hasilnya itu tuh belum sepadan dengan upaya yang mereka lakukan. Tapi saya bisa melihat bagaimana mereka mengembangkan kemajuan untuk mengusahakan tanah yang ada. Kita tahu Belanda itu banyak sekali membendung, kalau kita katakan laut ya, pinggiran laut, dan kemudian mengisinya dengan tanah. Dan bagaimana mereka mentreatment tanah yang baru itu yang mereka lakukan dari urukan laut itu menjadi sebuah tanah pertanian yang subur. 20 tahun kata mereka melakukan treatment terhadap wilayah itu sehingga bisa berubah menjadi sebuah tanah pertanian yang subur. Dan kita bisa melihat banyak sekali yang mereka tanam, dari daerah ke daerah itu bisa berbeda, dan banyak juga yang ditanamkan secara hidroponik dan aquaponik. Saya berpikir ketika saya diberikan tema ini, kita sama-sama dibawa untuk memikirkan betapa upaya yang dilakukan oleh petani untuk menjadikan sebuah tanah menjadi layak untuk ditanami itu tidak sedikit. Dan saya semakin menghargai sebenarnya setiap butir nasi yang kita tinggalkan di piring itu, kayaknya kita nggak fair gitu ya. Sekalipun kita beli dengan uang sendiri gitu ya. Tapi yang saya ingin bahas hari ini bukan tentang hal-hal seperti itu, tapi kita ingin sama-sama melihat gambaran ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kita sebuah analogi untuk menggambarkan seperti apa hati, tanah hati kita. Nah, kita akan melihat 2 bagian Alkitab. Yang pertama adalah 1 Korintus pasal ketiga ayat ke-6 sampai ke-9. Di sana kita bertemu dengan sebuah gambaran tentang dunia tanam menanam juga di sana ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dia berbicara kepada jemaat Korintus yang pada waktu itu berselisih. Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dan di dalam perjalanan jemaat ini ada banyak sekali yang kita bisa lihat. Mereka memiliki banyak sekali karunia. Di dalam jemaat itu tuh Tuhan menitipkan begitu banyak sekali karunia. Tetapi jemaat ini juga menjadi sebuah jemaat yang penuh dengan masalah. Rasanya kalau kita membaca kitab 1 Korintus kemudian lanjut dengan 2 Korintus, kita bisa melihat aneka masalah muncul di sana.
mungkin di setiap duduk bangku gerejanya itu tuh orang yang duduk di sana itu bermasalah. Dan Paulus itu banyak sekali memberikan nasihat, dan salah satu di awal surat 1 Korintus yang dia tuliskan kepada jemaat ini, dia berbicara tentang perselisihan yang terjadi di kalangan jemaat oleh karena ketokohan. Ada yang pro, ya, musim kampanye kita tahu banyak keluarga yang terbelah, ya, banyak juga isu-isu tentang perbedaan itu menjadi sebuah permusuhan. Ada yang digebukin gara-gara beda gitu ya, beda paslon yang didukung gitu kan ya. Dan sekarang kita masih merasakan auranya karena kenapa? Akan ada pengajuan hak angket dan sebagainya. Tetapi yang saya ingin katakan di jemaat Korintus ini menjadi sebuah masalah yang serius. Karena ketokohan yang mereka pilih. Ada yang mengatakan aku dari grup Apolos, aku dari grup Paulus, aku dari grup Tuhan Yesus dan sebagainya gitu ya. Dan Paulus menasehatkan ketika berbicara tentang para pelayan yang Tuhan berikan untuk bisa dimiliki oleh sebuah jemaat lokal, kata Paulus, ingatlah mereka hanya bagian daripada alat kasih karunia Tuhan. Ingatlah bahwa mereka itu hanya hamba-hambanya Tuhan. Dan dia mengangkat satu hal yang menarik di sini, berbicara tentang ada peran Paulus yang menanamkan pengajaran yang sudah dia berikan kepada jemaat ini. Dia meletakkan dasar. Di lain tempat dia menggambarkan tentang mereka itu seperti bangunan Allah, seperti dalam bagian ini. Tapi kemudian dia berbicara seorang Apolos yang muda dan fasih lidah itu dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberikan siraman terhadap benih Injil yang sudah diajarkan oleh Paulus. Tetapi dia katakan kunci daripada pertumbuhan itu ada pada tangan Tuhan. Karena ketika sebuah pemberitaan disampaikan tanpa kuasa Roh Kudus, itu gak akan mengubahkan hidup, gak akan terjadi sebuah pertobatan. Ketika Injil diberitakan, ketika firman diberitakan, ketika perkataan kebenaran dikatakan, tapi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang menyertai, manusia akan tetap tertutup matanya terhadap kebenaran itu. Hati tetap tidak akan tergetar untuk bisa menyerap firman itu. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka realitas seperti ini. Jadi 1 Korintus 3 ini backgroundnya itu seperti itu. Jadi ketika kita melihat bagian ini, kita mengerti kenapa Paulus menyampaikan hal ini. Tapi yang jelas dia menyampaikan sebuah prinsip. Siapapun yang melayani jemaat selalu harus menyadari bahwa pelayanannya tidak menentukan sesuatu yang sifatnya itu katakanlah bisa berdiri sendiri tanpa pekerjaan kuasa Tuhan. Sehingga setiap jemaat diingatkan oleh Paulus di Korintus ini untuk bisa melihat kepada Allah, dan setiap pelayan itu harus melakukan perjalanan pelayanannya itu membawa orang kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Nah, ini di dalam bagian ini. Tapi kemudian kita melihat ayat yang lain. Di situ tercantum sesuatu yang terkait dengan perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang benih. Berbicara tentang hati, tentang tanah ya. Di sana dikatakan di dalam Matius 13 ayat ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah perumpamaan penabur, sebuah pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada orang banyak yang saat itu mendengar firman-Nya, tetapi gak akan mengerti karena dikatakan bahwa Tuhan menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan. Tetapi kepada murid-murid dia menjelaskan perumpamaan itu, bercerita tentang kalau tanah hati itu subur, maka benih firman yang ditanamkan pasti menghasilkan buah. Dan kalau tanah hatinya itu ready, maka apapun yang dia dengar dari Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, kita melihat ketika kita berbicara tentang usahakanlah tanah itu, lantas hubungannya gimana? Nah, kita tidak sedang berbicara tentang tanah dalam artian fisik, tapi kita berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus gambarkan sebagai sebuah tempat di mana saudara dan saya memilikinya, yaitu tanah hati kita. Ya, bagaimana kita bisa mengcultivate our heart menjadi sebuah soil yang baik? Bagaimana kita bisa
mengusahakan tanah hati kita supaya bisa menjadi sebuah tanah hati yang siap untuk bisa menerima benih firman dan berbuah bukan hanya sesekali, tetapi terus menerus dalam bentuk yang sangat berkelimpahan, karena nggak ada petani yang bisa mendatangkan mengklaim hasil tanahnya itu ratusan sampai 100 kali lipat. Tapi yang Tuhan Yesus tandaskan di dalam perumpamaan ini, bahwa sebuah tanah hati yang baik akan menjadi sebuah tanah hati di mana ketika benih firman diterima olehnya, dia akan terus berbuah tanpa mengenal musim. Sebuah kehidupan yang diubahkan dari dalam keluar. Nah, ketika kita berbicara tentang cultivate sendiri, ketika kita berbicara tentang cultivate, kita berbicara tentang sebuah upaya di mana ada yang dilakukan terhadap tanah dengan mengusahakannya. Kita tahu bagaimana para petani itu mencangkul tanah dan kemudian menggemburkannya, betul? Gak mungkin kita menanamkan benih pada tanah yang keras, digemburkan. Ini perlu kisah di dalam pertanian yang kita mungkin nanti asosiasikan juga dengan apa yang kita lakukan terhadap hati kita. Dan mengusahakan artinya mengkondisikan kualitas daripada tanah itu, mengkondisikannya supaya dia bisa menjadi sebuah tempat, sebuah lahan di mana dia siap untuk menerima benih. Dan kita bisa melihat juga seringkali itu dipupuki untuk pertumbuhan. Jadi karena tanah itu jadi unsur hara di dalam tanah akan menentukan ketika benih ditanamkan dia akan bisa berakar atau enggak dan bertumbuh atau enggak. Selain unsur hara di sana kita katakan ada mineralnya dan sebagainya, sehingga enggak banyak orang tidak mempercayai sayur organik kita itu tuh sesungguhnya organik, karena enggak ada satu badan yang memberikan sebuah sertifikat keorganikan daripada tanaman yang ditanam di Indonesia gitu ya. Dan banyak petani yang mengakui organiknya itu cuma di awal sama di akhir menjelang panen. Di tengah-tengahnya ada yang mereka pakai untuk melindunginya itu dengan pestisida atau nggak tahu lah apa yang jenis yang dia anggap paling ringan seperti itu. Tapi ingin saya katakan bahwa ada sesuatu yang dilakukan untuk menjadikan tanah itu baik untuk ditanami. Unsur mineral itu diperhitungkan, dan Indonesia itu banyak sekali tanah pertanian yang sudah rusak karena ditanamkan tanpa istirahat. Dan banyak sekali dicurahi dengan pestisida, insektisida. Dan banyak sekali bahan kimia yang dipakai gitu kan ya. Nah, yang kita ingin katakan bahwa ketika kita berbicara tentang mengusahakan, kita berbicara tentang kita menggemburkan sebuah lahan. Kita mengkondisikan keadaan daripada lahan itu. Kita mungkin melakukan pemupukan di sana supaya pertumbuhan benih itu bisa terjadi. Ketika saya melakukan kegiatan hidroponik, kita memang cuma mengontrol gitu ya. Kita mengontrol suhu yang panas itu, kita harus dia punya air untuk mengaliri perjalanan tempat dia berakar, dan nutrisinya semuanya itu di airnya itu. Harus diletakkan es kadang-kadang kalau terlalu panas kayak gitu kan ya. Kita hanya sharing dia punya tanaman supaya nggak langsung kena matahari, tapi kita butuh matahari. Terus kita mungkin melakukan upaya ketika ada ada hama ya, yang hama putih dan sebagainya, kita melakukannya dengan cara apa gitu kan ya. Tetap orang bertanya apakah hidroponik itu organik. Enggak, saya katakan ya, enggak organik, tapi at least kita tahu dia butuh nutrisi kan, dia butuh mineral kan. Di air itu bagaimana bisa menemukan mineral kalau nggak ditambahi gitu kan ya. Tetapi setidaknya kita tidak menggunakan pestisida. Kita tidak menggunakan insektisida, karena kalau ada hama biasanya kita melakukannya dengan yang alami gitu untuk menyemprotnya. Campur tembakau, dikasih cabai gitu kan ya, kasih bawang gitu kan ya, untuk bisa mengontrol hama yang ada. Nah, ketika kita berbicara tentang mengusahakan tanah hati, kita menemukan bagaimana kita dibimbing untuk memperhatikan jenis tanah hati seperti apa sih yang kita mau tuju
Nah, melalui perumpamaan penabur kita menemukan, kalau di Korintus kita menemukan bahwa aspek pertumbuhan itu kuncinya itu di tangan Tuhan. Kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus kita menemukan dia memberikan sorotan terhadap kondisi hati kita, yang jelas juga tidak akan terlepas daripada pengaruh ataupun kuasa dan katakanlah peran Roh Kudus itu sendiri. Nah, kita melihat ada 3 jenis hati yang mungkin menjadi sebuah perlukisan dari hati yang mungkin bisa dimiliki oleh setiap kita dalam kondisi kita sendiri. Ada 3 macam tanah yang digambarkan oleh Yesus di dalam perumpamaan penabur. Yang pertama dikatakan ketika seorang petani keluar menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan setapak daripada tanah pertaniannya. Yang kita tahu jalan setapak itu adalah tanah yang keras, yang sulit untuk ditanami, sehingga dikatakan kemudian datanglah burung untuk mengambil benih itu, dan kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus si jahat mengambil benih itu. Jadi benih itu nggak sempat tertanam. Tanah hati yang keras, itu Yesus gambarkan. Kemudian dia menceritakan jenis tanah yang kedua, yaitu tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu dia menggambarkan ada orang yang menerima benih firman itu dengan sukacita, tetapi hanya untuk sementara. Karena kemudian benih itu nggak bisa bertumbuh karena nggak bisa mengakar. Ada batu di sana, dia menceritakan kepada kita. Dan ada satu lagi yang dia mengatakan tanah hati yang memiliki semak duri. Ada benih semak duri di bawahnya, sehingga ketika benih itu tumbuh, semak duri itu menghimpitnya. Dan Yesus menjelaskan ini adalah dari orang-orang yang menerima firman Tuhan, tetapi kegelisahan dia, katakan kekhawatiran akan hidup dan kenyamanan hidup yang dia tidak rela hilang, menghimpit firman itu. Jadi ini adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang 3 jenis tanah hati yang mungkin di satu dan lain waktu menjadi tanah hati kita. Kita tahu ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan hati yang baru. Itu tidak diupayakan oleh kita. Tetapi kelahiran baru hanya mungkin terjadi ketika Roh Kudus memberikan hati baru kepada kita. Dan itu menjadi tanah hati yang seharusnya tanah hati yang subur, betul? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengerti kebenaran. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita menemukan bahwa di dalam proses perjalanan kebenaran ini bukan hanya bagi mereka yang belum percaya, tetapi juga bagi kita. Dan ada satu tanah hati tanah yang disebut dengan tanah yang baik. Oleh Matius disebut sebagai sebuah tanah yang orangnya itu mengerti firman, menyimpannya, dan kemudian membiarkan firman itu berbuah berkali-kali lipat seperti itu. Kalau di dalam Lukas pasal ke-8 ayat ke-15, di perumpamaan yang sama, dia menjelaskan hati yang baik. Dia memberi cerita di sana ya tentang hati yang baik. Jadi kita melihat ada satu tanah yang kita mau kejar. Bagaimana kita bisa memiliki tanah hati yang baik? Tanah yang Tuhan tunjukkan sebagai sebuah kondisi hati yang ketika firman ditaburkan, ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, ketika kita mengikuti seminar untuk mempelajari sesuatu, kita nggak hanya membawa pulangnya sesaat, kita tidak hanya mengingatnya sesaat, tetapi benar-benar bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Tujuan daripada perjalanan kita sebagai seorang jemaat ketika kita mendengar firman setiap minggu, bukan sekedar supaya kita dapat tuntunan seminggu lepas seminggu. Tetapi sebenarnya kita diberikan Tuhan sebuah kesempatan pemeliharaan terhadap iman kita, supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin leluasa mengeluarkan buah yang melaluinya Allah itu leluasa bekerja untuk menjangkau dunia ini. Karena setelah kita menjadi percaya, Tuhan gak langsung angkat kita, karena ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan. Di tempat yang berbeda, di kesempatan yang berbeda, bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Tuhan rindu bagaimana kita yang terus mendengar Tuhan berbicara kepada kita dari waktu ke waktu lewat firman yang kita baca itu bisa menghasilkan buah. Buah karakter, buah yang kemudian membawa orang lain itu bisa menemukan Tuhan lewat melihat kehidupan kita. Dia mencari tahu. Buah yang
melahirkan kebaikan sehingga ketika orang hidup dekat dengan kita, berjumpa dengan kita, kesan yang dia bawa pulang, kesan yang tertanam di dalam benaknya adalah sesuatu, ini orang berbeda. Ini orang berbeda. Ketika menghadapi masalah, kita menjadi orang yang berbeda di dalam menyikapinya. Ketika ada pergumulan, kita menyikapinya juga berbeda. Ketika ada satu kondisi di mana kita tertekan, kita juga menjadi orang yang menunjukkan kualitas yang berbeda. Sehingga buah-buah itu menjadi sebuah kisah yang menceritakan tentang siapa Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang memimpin hidup kita dari hari lepas hari. Nah, kita lihat seperti apa sih kualitas daripada tanah yang baik. Saya menemukan bagaimana mereka menggambarkan kepada kita ciri tanah hati yang baik seperti yang Lukas 8 ayat 15 katakan. Kita menemukan ada satu kondisi, dia mengatakan dia memakai kata kalos dan agathos di situ, menceritakan kepada kita sebuah kondisi tanah yang baik gitu kan ya, dan murni di situ. Jadi kita lihat yang pertama, tanah hati yang baik itu tuh lunak. Ketika kita berbicara tentang tanah hati yang lunak, kita berbicara tentang tanah hati yang siap gitu ya untuk bisa ditanami. Kita nggak selalu bawa hati seperti itu ketika kita datang mendengar dan membaca firman itu. Ketika kita membaca firman dalam saat teduh kita pribadi, banyak di antara kita yang melakukannya dengan disiplin. Tapi apakah di dalam kedisiplinan kita itu hati kita benar-benar terbuka, sehingga apapun yang Tuhan katakan gak akan berlalu dengan sia-sia? Bahwa dari hari ke hari ketika kita mendengar firman, kita semakin rindu untuk firman itu bisa kita mengerti. Apakah kita menjadi seorang anak Tuhan yang pembelajar ketika kita baca firman? Atau kita hanya melakukan ritual? Ada banyak sekali anak Tuhan yang baca firman, saya tahu setiap minggu, setiap hari gitu ya, yang gak pernah bolong. Tapi pertanyaannya, apakah hati yang kita bawa ketika kita menghampiri Tuhan di dalam saat teduh kita pribadi, kita itu benar-benar membuka hati yang lunak ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan mengoreksi, ketika Tuhan berbicara, membongkar apa yang tidak kita ceritakan kepada orang lain. Kita benar-benar terbuka untuk bisa menerima, iya benar Tuhan, sepakat sama Tuhan tentang hal itu. Karena di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, iman itu nggak cuma tahu tentang kebenaran, apa yang saya percayai, tapi iman itu sepakat sama Tuhan tentang apa yang Dia singkapkan kepada saya. Sehingga ketika Dia berbicara kepada saya, ketika saya sedang bersatu teduh, ketika saya sedang duduk mendengarkan firman, saya itu berikan hati yang lunak bahwa ya Tuhan, silakan Tuhan berbicara kepada saya apapun itu, dan izinkan dan tolong saya untuk bisa terbuka. Jadi yang kita lihat yang pertama, tanah hati yang lunak, sehingga ketika benih ditaburkan, dia bisa bertumbuh di sana. Yang kedua, kita katakan tanah hati yang dalam. Ketika menyambut firman, dia katakan orang yang kedua itu menyambut firman dengan gembira, tetapi nggak berakar. Karena kenapa? Tanahnya nggak dalam, ada batu di sana. Saya nggak mau menjadi alegori dalam khotbah ini, tetapi mungkin kita bisa memakai gambaran bahwa tanah yang mendalam itu adalah tanah yang membawa kita untuk ketika kita mendengar firman, nggak cuma mendengar, tapi merenungkannya seperti Mazmur 1 katakan. Demikianlah orang yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Bercerita tentang ketika firman didapat itu nggak cuma menyenangkan kita. Oh bagus ya, firman ini bisa berbicara seperti ini. Saya itu karena sekarang sedang LDR, long distance marriage, sudah 2,5 tahun dengan Bapak. Oleh karena pelayanan ya, pelayanan yang terpisah. Bapak sudah mutasi ke Jakarta, saya masih di sini karena permintaan gereja lokal untuk bisa menyelesaikan project Next Gen di sana. Dan saya terpisah 2,5 tahun ini.
Jadi saya akan pergi ke Jakarta setiap bulan atau Bapak datang ke Bandung, ya kita akan spend waktu sekitar 1 minggu sampai 10 hari untuk tetap bisa membangun ya pernikahan kami itu nggak terkorbankan seperti itu. Nah Bapak itu banyak sekali menggunakan waktu lebih lagi untuk membaca firman, oleh karena dia tiap hari memikirkan bagaimana bisa menyampaikan firman di dalam sahabat perjalanan. Ya. Sehingga ada banyak sekali firman yang sudah dibaca dulu mungkin tidak diperhatikan sedetil saat ini. Dan dia mengatakan, duh luar biasa loh, dia katakan, ada ayat seperti ini kamu tahu nggak? Oh ya, ada yang saya tahu, ada yang saya nggak ingat gitu. Jadi saya katakan, aku nggak ingat yang itu. Oh dia bisa menceritakan gitu ya, firman ini tuh bisa ngomong kayak begini, dia bilang gitu kan ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik sekali. Ketika kita merenungkan firman, ternyata firman itu bisa membukakan banyak hal. Saya bilang sama dia, aduh aku bersyukur banget ya, aku bilang, ketika kamu berjalan sebagai seseorang yang menjadi sahabat perjalanan bagi banyak orang ya. Saya kemarin baru ketemu satu komunitas karena saya bawa seminar di sana. Terus dia katakan, Bu, aku tiap pagi dapat kiriman sahabat perjalanan. Dan temanku membagikan itu kepada 2.000 orang. Saya sampai gitu ya, kaget gimana bisa 2.000. Saya sudah sambil mikir, oh mungkin dia punya banyak grup WhatsApp yang jumlahnya banyak gitu ya, tinggal di send aja di sana gitu ya. Terus kemudian saya ketemu lagi yang lain yang mengatakan, Bu ada banyak grup WhatsApp yang saya kirimkan setiap hari, cuman kadang-kadang YouTube-nya kok hilang, dia bilang gitu kan. Oh nanti saya ngomong sama Bapak, saya bilang gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa ketika firman itu direnungkan, di mana kita terus berbicara kepada Tuhan di dalam roh kita, Tuhan singkapkan kepadaku firman-Mu. Seperti pemazmur katakan, meminta kepada Allah untuk bisa membukakan firman itu. Tanah hati yang sedemikian, yang memiliki tanah yang dalam, yang menggunakan waktu, menggunakan usaha untuk bisa memahami firman, menjadi sebuah tanah hati yang tentu saja firman yang tertanam akan leluasa mengakar di sana. Dan yang terakhir kita katakan di sana, tanah yang baik adalah tanah yang murni. Nah, kata murni di sana sesuai dengan penguraian itu, kita menemukan tentang hati yang mungkin juga bisa kita katakan tidak mendua, berfokus. Dan tanah hati yang baik yang murni ini memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk melihat benih yang tumbuh di sana tidak akan dihimpit oleh ketidakmurnian. Ketika Yesus mengatakan tanah hati yang bersemak duri, dia berbicara tentang orang yang kekhawatiran akan kehilangan kenikmatan hidup, kekhawatiran akan kehilangan kenyamanan hidup, menghimpit firman yang bertumbuh. Dia berbicara tentang kalau hati kita murni, fokus kita tunggal hanya kepada Tuhan. Bagaimana mencari keinginan Tuhan, bagaimana bisa mengalahkan keinginan kedagingan, menundukkannya kepada kehendak Tuhan, akan menjadikan firman yang kita pelajari dan kita dengar tidak menjadi sebuah benih yang hanya bertumbuh sesaat, tetapi bisa bertumbuh secara mendalam dan berbuah terus-menerus melalui kehidupan kita. Kita gak akan bisa mengusahakannya hanya dengan upaya kita sendiri. Karena ketika kita berbicara tentang tanah hati yang baik, maka Alkitab mengingatkan kepada kita, di sana ada peran Roh Kudus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus mengingatkan kepada kita di dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah carang-carangnya. Kamu di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa, dia katakan. Jadi ada sebuah perintah untuk memilih tetap melekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, sehingga tanah hati yang kita miliki itu bisa menjadi sebuah tanah hati yang terus subur ya. Dan gak pernah bisa dilepaskan dari juga sebuah perintah tentang hati yang taat di sana. Ketaatan akan menjadikan Tuhan leluasa menyingkapkan kebenarannya, firman-Nya, kehendaknya dari waktu ke waktu. Kalau kita mendengar firman hanya untuk menjadi pengetahuan, kita akan menjadi para Farisi. Karena firman diberikan kepada kita untuk dilakukan, bukan hanya untuk diketahui. Sehingga ketaatan
akan mempengaruhi hati kita. Dan yang terakhir, bagaimana bisa tetap murni? Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk bisa tetap menjaganya, tetap murni. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak kepada hawa nafsu yang terus dikobarkan dalam kehidupan keseharian kita? Buka aja apapun, buka HP kita. Keinginan hawa nafsu itu terus dipupuk loh di sana. Ya, para ibu, para bapak bisa shopping sekarang tanpa harus ke mall kan ya? Keinginan daging kita itu tuh disuburkan, pengen makan apapun bisa. Tinggal GoFood atau GrabFood gitu. Belanja di Tokped, di Shopee, di Marketplace, nggak usah pergi. Ya. Bisa belanja selama kita lagi pergi ke WC juga bisa, sambil duduk di kloset, betul? Dimanapun hawa nafsu kita itu tuh benar-benar tuh dimanjakan oleh dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa membiarkan Roh Kudus Tuhan menolong kita membangun penguasaan diri? Ya. Dosa on demand itu sekarang tuh luar biasa. Ya. Kalau anak muda itu godaan, ngebokep dan sebagainya itu nggak ada batasnya. Bagaimana kita bisa juga menjadi seorang anak Tuhan yang terus meminta kepada Roh Kudus Tuhan untuk bekerja menolong kita. Saya akan menutup dengan satu ayat, menyadari bahwa kita nggak punya kemampuan untuk mengerjakan keselamatan kita ini, maka kita bisa melihat di dalam satu ayat yang diingatkan kepada kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Di sana Alkitab mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku, ayat ke-12, yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana bisa menghidupi lahir baru yang sudah Tuhan kerjakan itu dengan hidup sebagai manusia baru di sana. Sebab dikatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hanya dengan melekat kepada Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengcultivate hati kita menjadi tanah hati yang subur, di mana benih-benih firman yang ditaburkan kepada kita berakar, bertumbuh dengan menjadi tumbuhan yang sehat dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kapanpun Tuhan mencari buah pada kehidupan kita, Dia menemukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus berbicara kepada kami, sekalipun tidak selalu apa yang kami dengar kami taati. Tapi kami rindu Tuhan, Kau menolong setiap kami untuk bisa membiarkan Roh Kudus Tuhan menuntun kami, untuk membiarkan Roh Kudus Tuhan membentuk hati dan pikiran kami, dan kehidupan kami boleh terus diperbaharui, diubahkan menjadi sebuah kehidupan yang melalui buah-buah kehidupan kami, buah karakter, buah perbuatan baik, buah ketaatan, buah kemurnian, orang boleh melihat dan mengenal Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kita masuk ke Islam. Mari kita masuk ke Islam. Kita masuk ke sakaran berjamaah khusus pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita datang di hadapannya. Mari kita bersembah sujud di hadapan Tuhan, Allah yang mempunyai kalik langit dan bumi. Sebelum kita masuk dalam sakramen berjamaah kudus, mari kita koreksi setiap hati kita. Koreksi setiap diri kita masing-masing. Adakah hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum kita jauh masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita datang dengan segenap hati. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi. Dengan kerendahan hati, mari kita mengaku, mari kita mohon pengampunannya.
sehingga perjamuan kudus boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Saya persilahkan para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosa. Dari barat Engkau membuat dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Bapa, kami datang sujud di hadapan Engkau ya Bapa, membawa hati kami yang penuh dengan kekurangan. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk ke dalam perjamuan yang suci ini Bapa, kami mohon kiranya Engkau boleh menyucikan, menguduskan kami Bapa, melayakkan kami Tuhan, sehingga pada saat kami memasuki perjamuan ini Bapa, kami masuki dengan penuh sukacita karena Engkau telah menyucikan kami Bapa. Dan biarlah melalui perjamuan ini Bapa, kami boleh diingatkan kembali Tuhan akan cinta kasih Engkau kepada kami Bapa. Begitu dahsyat dan begitu mulia Tuhan, akan pengorbanan-Mu kepada kami Tuhan. Dan biarlah darah yang tercurah ini Tuhan boleh menyucikan kami. Dan biarlah tubuh yang terkoyak itu boleh mengingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu yang begitu hebat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu ini Bapa, dosa kami yang begitu merah, yang begitu tidak terampuni Bapa, Engkau boleh melemparkannya jauh Tuhan ke tubir laut. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memasuki perjamuan-Mu ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Kita diingatkan dengan sakramen perjamuan kudus, kita mengingat korban Kristus di kayu salib. Dengan sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dia kepala, kita adalah anggota. Satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling meneguhkan, satu dengan yang lain saling menguatkan, sehingga persaudaraan kita di dalam Tuhan makin utuh, makin erat dan makin kokoh. Terima kasih zaman terus ini dan bagikan kepada kita. Karena tubuh dan darah Kristus dan bagikan kepada kita.
untuk kami berdiri bersama-sama. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita makan roti ini, kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kanan. Mari bersyukur untuk darah Kristus yang tertumpah di Kalvari dan membuat kehidupan kita menikmati anugerah keselamatan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini adalah darah Kristus? Bukankah ini adalah cawan penderitaan yang Kristus alami demi menyelamatkan kita, demi menebus dosa kita, demi memberikan kesembuhan kepada kita? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Disampaikan oleh hambamu Ibu Heltatam. Kami boleh diingatkan kembali, ada bagian kami untuk boleh merespon, sehingga kehidupan kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ketika kita beri kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya benih firman Tuhan itu akan berbuah dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan kembali akan pengorbananmu di kayu salib, korban yang menyelamatkan kami, dan kami boleh diselamatkan. Pagi ini kami percaya Engkau berkati kami. Pagi ini kami percaya
Kuasa-Mu memulihkan kami, Kuasa-Mu membangkitkan kami, Kuasa-Mu memberikan kesembuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi, pelayanan dan masa depan hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Bapak Ibu diberkati hari ini dengan firman Tuhan, dengan ibadah yang luar biasa hari ini. Hari ini kita diajarkan kembali tentang benih, di mana benih itu harus kita usahakan. Tetapi jangan lupa kita juga harus meminta bantuan Roh Kudus, Tuhan sendiri di dalam mengusahakan benih firman itu. Atas nama BFC, semua hamba-hamba Tuhan dan semua pelayan dan jemaat mengucapkan terima kasih buat Ibu Helen. Kiranya pelayanan Ibu senantiasa diberkati Tuhan, dan perpindahan Ibu juga dari Bandung ke Jakarta Tuhan berkati juga. Dan jangan lupa tempat ini tetap terbuka buat Ibu dan Pak Wendy. Sukses selalu Bu. Bapak Ibu sekalian, pengumuman tadi udah ada di slide. Angklung tetap berjalan seperti biasa. Kami mengundang semua angklunger hari Senin untuk berlatih kembali. Kita akan melayani nanti bulan April Paskah. Bapak Ibu sekalian yang ingin terlibat dan tergabung di dalam angklung ini, masih banyak slotnya. Kalau perlu semua jemaat ikut angklung, nanti nggak ada yang nontonnya ya. Bapak Ibu sekalian, untuk doa Jumat ini akan diadakan di rumahnya Pak Paulus di Nakula. Tetap kita undang semua untuk bisa hadir di dalam doa ini. Jam 6 sana kita akan berdoa bersama, merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan kita juga bisa berkeluh kesah setiap permasalahan kita kepada Dia. Terus Bapak Ibu sekalian, untuk minggu depan kita akan mengadakan dari kita untuk kita dengan acara Botram. Kita akan ada perjamuan kasih
Setiap Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk membawa makanan ataupun minuman, boleh dibawa Bapak Ibu sekalian. Kita akan makan bersama nanti setelah ibadah ini. Menunya, kalau dalam bahasa Jermannya tuh acak-adut. Jadi segala macam bisa ada. Baik Bapak Ibu sekalian, pengumuman cukup sampai situ. Oh ya, dalam hal ini juga kami berterima kasih untuk setiap anak-anak kami yang luar biasa ini. Ini choir kita yang pertama. Kita berdoa nanti anak-anak muda semua akan ada di atas mimbar ini, boleh memuji nama Tuhan juga. Ya. Terima kasih anak-anakku. Choir singer, pemain musik, terima kasih. Semua teman-teman yang terlibat di belakang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Nanti Pak Aryo akan menutup dalam doa dan berkat. Silakan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama di dalam doa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh mengambil bagian untuk beribadah bersama-sama, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, membajak setiap hati kami, menjadikan hati kami tanah yang subur dan gembur. Dan ketika benih firman Tuhan disampaikan, kami boleh merespon dengan segenap hati. Dan kami rindu firman-Mu tumbuh dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tanpa terkecuali, dimanapun dan apapun yang boleh dilakukan, Engkau memberkati, Engkau menambah-nambahkan talenta, Engkau menambah-nambahkan kapasitas, sehingga seluruh pelayanan yang boleh dikerjakan menjadi pelayanan yang bermultifungsi, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi persembahan yang indah serta harum di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga kepada hamba-Mu Ibu Evangelis Helen Pratama yang sudah menyerukan berkat kepada kami pagi hari ini. Engkau memperlengkapi dengan urapan di tempat maha tinggi sebagai pendamping suami, sebagai hamba Tuhan, sebagai mama. Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada kelebihan yang lain selain dari kekuatan Allah yang memperlengkapi, yang memakainya, sehingga akan terlihat kelebihan dimanapun sisi dan sudutnya. Dan berkat Allah boleh memperlengkapi dan memimpinnya, sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kepada hamba Bapak Pendeta Wendy Pratama, Tuhan pakai dalam pelayanannya lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Pasca pemilu, mari ya Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah negeri ini. Engkau memimpin negeri ini di tengah-tengah roda pemerintahan. Jadikan orang-orang yang takut akan Tuhan boleh memimpin negeri ini, sehingga negeri ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, yang bekerja, yang memberikan sumbangsi dalam negeri ini, membawa negeri ini semakin baik, semakin boleh nyata kemakmuran rakyat dimanapun saja berada. Gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah negeri ini menjadi pensafaat bagi negeri. Bahkan gereja-gereja Tuhan boleh bertumbuh seperti jamur di musim hujan, yang boleh senantiasa memperlihatkan keagungan serta kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami teringat saudara kami yang tidak bisa bergabung atau hadir pada kesempatan ibadah saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi masalah serta pergumulannya.
Engkau menilik, Engkau mengulurkan tangan. Jika mereka sakit, Tuhan menjamah, Tuhan melawat dan memberikan kesembuhan. Jika mereka dalam pergumulan ekonomi, Allah memulihkan kehidupan mereka. Jika mereka dalam pergumulan keluarga, rumah tangga, masa depan, Engkau menjadi penjamin dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Aktivitas gerejawi selama sepekan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati agar setiap kehidupan rohani kami boleh bertumbuh dan berkembang. Engkau memberkati di tempat ini sehingga jemaat Tuhan selalu bertambah jumlah maupun bertambah secara kualitas kerohanian. Kami merindukan agar ibadah kami boleh terus bertambah-tambah dan terus diperluaskan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus menolong dan membimbing kehidupan kami. Sekali lagi, setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, kami tahu berkat-Mu tidak pernah tertinggal dan selalu Engkau sediakan. Dipermuliakan dan ditinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Engkau memberkati Tulip Besos, tempat kami beribadah. Puji nama-Mu dan kami mengucap syukur serta mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan berkat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, meneguhkan, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Dan mari kita berkata amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Mulia kau, ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, hari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat.